Pada kesempatan kali ini akan kita ungkap bagaimana cara menulis artikel SEO friendly menggunakan tools yang powerful sebagai validasinya. Tonton video ini sampai selesai karena kita akan bongkar satu persatu. Ya, selamat datang di channel YouTube Agongnesia. Menulis artikel dengan teknik SEO bukan lagi pilihan, melainkan perkara wajib. Tujuannya adalah agar artikel kita memiliki peluang muncul di mesin pencari. Nah, menulis artikel tidak sembarangan, melainkan ada beberapa kriteria yang disebut dengan SEO alias Search Engine Optimization. Nah, seperti apa? Yuk kita bahas. Ada beberapa resep yang perlu diketahui oleh para penulis artikel agar artikel tersebut dikatakan masuk kategori SEO friendly. Pertama adalah kata kunci yang sesuai dengan pencarian, di mana teman-teman dapat melakukan riset, misalkan menggunakan saran dari Google ataupun keyword planner ataupun tools lainnya. Dengan membuat artikel berdasarkan kata kunci, maka sama saja kita menyediakan apa yang dibutuhkan oleh para pengunjung internet. Kedua, penggunaan heading dengan kata kunci yang memikat, seperti penggunaan angka setelah kata kunci, penggunaan kata kontradiksi, dan format penulisannya pun juga harus tepat. Berikutnya adalah penulisan artikel yang mengandung kata kunci, mengandung subheading atau subjudul, kemudian ada internal link dengan jumlah minimal 2 item, dan ada gambarnya. Gambar ini berfungsi sebagai pemanis artikel sekaligus sebagai optimasi gambar. Akan tetapi gambarnya tidak sembarangan, melainkan harus dengan ukuran yang pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan ringan, yaitu dengan file yang cukup kecil ukurannya. Yang terakhir adalah kita harus melakukan validasi apakah artikel kita sudah masuk kategori SEO atau belum dengan menggunakan tools atau plugin yang disebut dengan Yoast. Langsung kita cek contohnya. Berikut ini adalah penggunaan kata kunci sepatu anak. Nah, kata kunci ini terlalu luas, maka kita perlu kata kunci yang spesifik. Contohnya adalah di sini adalah beberapa rekomendasi dari Google atau di bagian bawah ini. Berikutnya adalah contoh judul alias heading yang mengandung kata kunci dan kata pemikat, di mana di sini ada kata kuncinya yang dipisahkan dengan koma, lalu diikuti kata pemikat seperti ini. Nah, di dalam artikel ini ada pengulangan kata kunci di bagian pertama paragraf dan ada internal link seperti ini, ya, yang warna biru-biru ini ya. Nah, ini adalah internal link. Nah, kemudian yang tebal ini adalah namanya heading ya. Nah, ini juga ada heading lagi. Nah, penggunaan kata kuncinya ada beberapa tempat, minimal 2 saja, misalkan di bagian atas dan di bagian bawah. Lalu kita akan lihat contoh artikel yang muncul di mesin pencari. Nah, kita menggunakan kata kunci Taman 3 Menara Boyolali, dan di sini terlihat jadwaltravel.com muncul di pencarian halaman 1 Google seperti ini. Cara melakukan validasi adalah dengan menggunakan plugin Yoast. Bagi teman-teman yang belum install plugin ini, silahkan install terlebih dahulu. Jika sudah terinstall, maka Yoast akan muncul di bagian bawah penulisan artikel seperti ini, dan bagian-bagian ini ya seperti ini harus disesuaikan. Jika sudah disesuaikan, maka akan muncul skornya. Pastikan skornya ini berubah menjadi hijau, yang menjadi tanda bahwa artikel kita telah memenuhi standar SEO. Bagi teman-teman yang masih bingung, nggak perlu khawatir, karena saya telah menyediakan e-course 1 hari jago SEO, sebagaimana saya tuliskan linknya di bawah video ini.